Seorang wanita berusia 50 tahun lebih menyadari dirinya tidak akan pernah bertahan lebih lama lagi di dunia ini. Namun sebelum dia pergi, dia ingin merasakan sesuatu yang ternyata belum pernah dia rasakan selama dia menikah. Meski dia sudah berkeluarga dan dia masih butuh itu. Film dengan judul A Perfect Ending yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film, ada seorang wanita bernama Rebecca sedang bersama suaminya bernama Mason. Kali itu mereka sedang mempeributkan masalah yang sepele tapi dibesar-besarkan. Rebecca ingin Mason hadir makan malam bersama anak-anak mereka, tapi Mason tidak bisa karena dia sibuk mengurusi perusahaannya. Ya, pada akhirnya terjadi konflik kecil di antara mereka dan Mason memutuskan untuk menjauh dari sana supaya tidak terjadi masalah yang lebih panjang. Kehidupan Rebecca ini bisa dibilang cukup mapan dan sukses. Awalnya Rebecca hanyalah staf biasa. Namun ketika dia menikah dengan Mason, sebagian saham atau kepemilikan asetnya diberikan sebagian oleh Rebecca dari Mason. Selain itu, mereka memiliki keluarga yang bisa dibilang utuh. Rebecca dan Mason punya 3 orang anak, Jessica, Aaron, dan Hank. Mereka ini hampir tak terpisahkan. Usil, namun mereka saling menyayangi. Selain bekerja dan berkumpul bersama dengan anak-anak mereka, Rebecca juga meluangkan waktunya berkumpul bersama teman-temannya. Usia mereka memang sudah tidak muda lagi, tapi itu hanyalah angka. Masalah begituan masih bisa diatur. Bahkan salah satu dari temannya Rebecca ada yang punya kekasih sesama jenis. Ini membagongkan. Teman-teman Rebecca tahu kalau Rebecca ini punya masalah rumah tangga terhadap Mason. Ya, jadi Rebecca dan Mason ini memang sudah jarang yang namanya begituan. Tapi masalah utamanya ternyata bukanlah itu. Selama dia menikah, Rebecca belum pernah merasakan puncak kenikmatan. Ini khusus orang yang sudah menikah saja ya. Ya, teman-teman Rebecca tuh terkejut mendengar pernyataan Rebecca. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan nada yang pelan, Rebecca mengutarakan masalahnya itu pada teman-temannya. Pembicaraan itu ternyata masih diperpanjang. Keesokan harinya, Rebecca kembali bicara tentang masalahnya itu. Dia malu-malu karena sudah setua ini masih belum pernah merasakan surga dunia yang sesungguhnya. Teman-temannya menyarankan Rebecca untuk olahraga tangan sendiri. Tapi Rebecca tidak bisa melakukan itu karena dia merasa tidak nyaman dan risih jika sendirian. Dan pada akhirnya salah satu temannya menyarankan Rebecca untuk mencari teman bermain supaya Rebecca bisa menyelesaikan tujuannya. Tinggal bayar dan beres. Saran dari temannya itu ternyata diterima oleh Rebecca. Di sisi lain, wanita ini bernama Valentina. Dia ini adalah penyedia jasa teman bermain. Valentina meminta salah satu anggotanya untuk mendatangi Rebecca dan membuat kesepakatan. Rebecca yang akan menentukan jamnya, di mana dan kapan. Keesokan harinya, Rebecca sudah berada di sebuah hotel menunggu teman barunya datang. Dia terlihat panik dan lalu gak lama datanglah seorang wanita muda bernama Paris. Rebecca merasa kalau Paris ini salah kamar dan salah orang. Paris tidak salah orang. Kamar dan jamnya sudah benar, tapi Rebecca masih terlihat panik dan tidak menyangka kalau yang datang adalah seorang wanita muda. Dia tuh maunya wanita yang seumuran dengannya. Paris tetap masuk, namun Rebecca tetap tidak bisa menerimanya. Bahkan meminta Paris untuk segera meninggalkan ruangan itu. Sesampainya dia di rumah, Rebecca masih terlihat panik. Bahkan ketika Jessica muncul, seolah-olah Rebecca ingin minta maaf atas kelakuannya. Jessica bingung. Dia meminta ibunya untuk beristirahat dan menenangkan pikirannya. Jessica juga tahu kalau ibu dan ayahnya memang sedang tidak akur. Jadi mungkin saja itu adalah masalahnya. Rebecca menceritakan pada teman-temannya tentang kejadian kemarin. Dia merasa malu dan sepertinya cara itu tidak berhasil. Namun, temannya meminta Rebecca untuk mencobanya lagi. Belum melakukan, Rebecca sudah menyimpulkan. Bagaimana mau tahu rasanya, cocok atau tidak? Setelah pertimbangan yang cukup panjang, Rebecca mulai membuka diri lagi dan mencoba bertemu kembali dengan Paris. Kenapa Paris yang dikirim, bukan orang lain? Karena Paris ini adalah salah satu yang terbaik. Pertemuan kedua mereka lumayan cair.
Mereka mulai berbicara satu sama lain meski Rebecca masih saja terlihat panik. Paris berusaha membuat suasana menjadi lebih nyaman hingga pada akhirnya Paris mulai masuk. Tapi lagi-lagi Rebecca masih belum bisa dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sampai-sampai dia melupakan cincin kawinnya. Rebecca kembali bertemu dengan Paris, tapi kala itu niatnya hanya ingin mengambil cincinnya. Namun mereka mulai saling kenal satu sama lain. Percakapan demi percakapan terus berlangsung hingga hampir terjadi. Bahkan Rebecca memberikan sejumlah uang pada Paris sebagai bentuk terima kasih. Keesokan harinya Rebecca mulai percaya diri. Mereka kembali bertemu di tempat yang sama. Kali ini berbeda dari yang kemarin. Rebecca sudah mulai percaya diri mengajak Paris sepenuhnya. Hingga pada akhirnya apa yang dia idam-idamkan tercapai. Saking keasikannya, Rebecca sampai lupa kalau malam itu dia ada janji makan-makan bersama anak-anak mereka. Jadi ketika Rebecca pulang, dia hanya memberikan uang pada anak-anaknya untuk membeli pizza. Rebecca juga mulai percaya diri bercerita pada teman-temannya apa yang telah ia kerjakan bersama Paris. Ternyata memang seenak itu rasanya. Selama dia menikah, baru kali ini merasakan hal tersebut. Rebecca dan Paris mulai saling mengenal satu sama lain. Bahkan mereka juga bercerita tentang kehidupan dan masa lalunya. Suatu malam, Rebecca lagi-lagi tidak datang janji dengan anak-anaknya. Namun, kala itu anak-anaknya punya sesuatu yang ingin mereka bicarakan pada Rebecca. Hank menemukan sebuah kertas hasil pemeriksaan dokter atas nama Rebecca. Hasil pemeriksaan itu ternyata Rebecca mengidap suatu penyakit, kanker. Rebecca bingung harus berkata apa pada anak-anak mereka. Dia tahu ini bakalan merubah segalanya. Bahkan Mason ternyata juga sudah tahu, tapi dia menutupi itu dari anak-anak mereka. Mason ingin hubungan mereka ini kembali membaik. Rebecca sudah nyaman dengan mainan barunya, tapi dia juga sudah berdamai dengan Mason. Dan itu tandanya mereka saling memaafkan. Sama halnya dengan Paris. Ternyata dia punya masa lalu yang kelam. Dulu dia pernah punya seorang kekasih. Dia bercanda di pinggir jalan lalu mendorongnya. Sebuah mobil lewat hingga pada akhirnya kekasihnya tertabrak hingga dia meninggal. Paris sangat menyesal atas perbuatannya itu. Sejak kejadian tersebut, Paris mencurahkan kegalauannya dengan melukis. Bahkan lukisannya sampai dibeli orang dengan nilai yang cukup fantastis. Rebecca dan Paris ini sudah seperti partner. Dan beberapa minggu kemudian, Rebecca dinyatakan meninggal dunia. Dia meninggalkan keluarga, teman, dan partner dalam tidur yang panjang dan abadi. Ya, itulah tadi alur cerita film A Perfect Ending. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.